Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semuanya melalui video pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Ini adalah kajian ke-12 tentang asas-asas hukum agraria. Ini merupakan pengantar untuk sahabat kampus mempelajari mata kuliah hukum agraria. Hukum agraria sendiri adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang agraria. Apa itu agraria? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yang dimaksud dengan agraria adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan sampai batas-batas tertentu termasuk juga ruang angkasa. Seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa itu merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa dan juga kekayaan bangsa Indonesia. Di dalam frase tadi dikatakan ada bumi, air, dan ruang angkasa. Apa yang dimaksud dengan bumi? Menurut Undang-Undang Agraria, bumi tidak hanya meliputi permukaannya saja, melainkan juga termasuk seluruh tubuh bumi dan kekayaan yang ada di bawah air. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan air? Yang dimaksud dengan air menurut undang-undang ini adalah air laut atau lautan maupun perairan pedalaman seperti danau dan sungai. Dan lautan tersebut hanyalah terbatas pada laut yang termasuk ke dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ruang angkasa? Ruang angkasa adalah ruang yang terdapat di atas bumi dan di atas lautan yang termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sahabat kampus bisa memahami maksud dari bumi, air, dan ruang angkasa di dalam undang-undang ini. Bumi, air, seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya beserta ruang angkasa itu dikuasai oleh negara. Atas dasar inilah negara memiliki beberapa wewenang. Yang pertama untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan terhadapnya. Yang kedua menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, antara orang dengan air, antara orang dengan kekayaan alam dan ruang angkasa. Kemudian yang ketiga untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Ini adalah wewenang yang dimiliki oleh negara yang dipergunakan demi kepentingan bersama. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami mengapa negara memiliki kekuasaan dalam mengatur hak penguasaan atas tanah, penguasaan atas perairan, penguasaan atas sumber daya alam yang ada padanya, dan ruang angkasanya, yakni untuk kesejahteraan manusia. Kemudian, apa tujuan dari hukum agraria itu sendiri? Hukum agraria memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah meletakkan dasar bagi penyuluhan hukum agraria nasional yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani, dalam rangka menuju kepada masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, tujuannya adalah meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan, unifikasi, dan kesederhanaan hukum pertanahan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Sepintas di poin C ini kita akan mempelajari tentang sejarah hukum agraria. Pada mulanya berlaku dualisme di Indonesia. Berlaku hukum adat dan hukum perdata barat sebelum UU PA diterbitkan. Nah, setelah UU PA diterbitkan pada tanggal 24 September tahun 1960, UU PA itu sendiri berdampak kepada penghapusan beberapa peraturan agraria peninggalan kolonial Belanda yang memang sudah usang, sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan nasional. Beberapa peraturan yang dihapuskan tersebut diantaranya adalah hak eigendom, erfak, dan opstal, serta hak lainnya yang ada dalam buku 2 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, agrariswet, kemudian domain verklaring. Yang keempat, ada algemene domain verklaring dan domain verklaring untuk Sumatera. Nah, terbitnya UPA ini menciptakan unifikasi hukum, keseragaman hukum, kesatuan hukum dalam bidang hukum agraria nasional di Indonesia, sekaligus menghilangkan dualisme antara hukum adat dan hukum perdata barat. Dengan adanya UPA, maka hak ulayat, hak tanah adat hanya masih berlaku sejauh
tidak mengganggu atau tidak menghambat pembangunan nasional dan untuk kepentingan umum. Sekarang kita masuk ke poin D, asas-asas hukum agraria. Ada beberapa asas dalam hukum agraria ini. Yang pertama ada asas kesatuan. Asas ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, asas kepentingan nasional. Asas ini menentukan bahwa seluruh wilayah negara Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Adapun kepentingan nasional mendapat perhatian utama negara. Kemudian asas nasionalisme. Asas ini memuat ketentuan tentang bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat berhubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Seluruh WNI memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah, serta untuk mendapatkan manfaat beserta hasilnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian yang keempat ada asas manfaat. Asas ini menentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakannya, mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Kemudian ditekankan pula kewajiban memelihara dan mencegah kerusakan tanah. Kemudian ditentukan pula bahwa pemerintah harus membuat rencana umum tentang penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Nah, berkenaan dengan pasal 14 huruf A, B, dan C, ditentukan bahwa pemerintah wajib membuat rencana umum tentang penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah, yang pertama untuk keperluan negara, yang kedua keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan sila pertama Pancasila. Dan yang ketiga tujuannya, untuk keperluan pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain berkenaan dengan kesejahteraan. Yang keempat, untuk keperluan pengembangan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta hal lain yang sejalan dengannya, serta untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Sekarang kita lihat hak-hak atas tanah di dalam UU PA. Berdasarkan pasal 16 UU PA terdapat beberapa macam hak yang diakui oleh negara berkenaan dengan penguasaan tanah. Yang pertama ada hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, dan kelima hak sewa, keenam hak membuka tanah, dan yang ketujuh hak memungut hasil hutan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama hak milik. Menurut pasal 20 UU PA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi sosial. Disebut hak turun-temurun, maksudnya adalah bahwa pemegang hak milik dapat mewariskannya kepada generasi penerusnya atau kepada orang yang dikehendakinya. Disebut terkuat, maksudnya adalah bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat ketimbang hak-hak yang lainnya. Dan disebut terpenuh, maksudnya adalah bahwa pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap haknya asal tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Hak milik dapat diperoleh dengan beberapa cara. Bisa melalui peralihan hak, bisa melalui ketentuan menurut hukum adat, bisa juga melalui penetapan pemerintah setelah dilakukan permohonan, kemudian bisa juga melalui ketentuan undang-undang, dalam hal undang-undang menentukan konversi hak atas tanah tertentu menjadi hak milik. Namun, hak milik dapat juga hapus dikarenakan beberapa sebab. Bisa karena dicabut, bisa karena secara sukarela diserahkan kepada pihak lain, bisa juga hapus karena ditelantarkan, ataupun jatuh pada orang asing yang berwarga negaraan rangkap, ataupun tanahnya musnah, mungkin karena erosi atau abrasi dan lain sebagainya. Jadi hak milik juga bisa hapus dengan 5 sebab ini. Yang kedua, ada hak guna usaha. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 2 UU PA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam waktu tertentu. Paling lama 25-35 tahun menurut jenis usahanya, dan hak ini masih dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun apabila dibutuhkan. Tanah tersebut diusahakan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan dengan luas minimal 5 hektar. Selanjutnya yang ketiga ada hak guna bangunan. Berdasarkan pasal 35 ayat 1 dan 2 UU PA, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bila perlu dapat diperpanjang 20 tahun lagi.
Selanjutnya, hak guna usaha dan hak guna bangunan itu dapat hapus disebabkan beberapa hal. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu penggunaan. Kemudian yang kedua, dihentikan sebelum waktunya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak yang bersangkutan sebelum habis jangka waktunya. Yang keempat, dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Dan yang kelima, tanahnya ditelantarkan ataupun tanahnya musnah. Kemudian hak pakai, ini hak yang keempat. Berdasarkan pasal 41 UPA, hak pakai adalah hak untuk mengusahakan, menggunakan, dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memiliki wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, sehingga sesuatu hal asalkan tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Ini adalah hak pakai. Kemudian hak sewa, menurut pasal 44 UU PA, hak sewa adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menggunakan hak milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Hak sewa memiliki sifat khusus. Selain adanya kewajiban penyewa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemiliknya, hak sewa bersifat sementara. Hak pakai dan hak sewa, jika tanahnya merupakan tanah negara, biasanya memiliki jangka waktu 10 tahun dalam hal tanah tersebut berstatus milik seseorang. Jangka waktunya tergantung kesepakatan para pihak, penyewa dan pemiliknya. Berdasarkan pasal 42 dan pasal 45 UPA, hak pakai dan hak sewa bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia, bisa juga orang asing yang berkedudukan di Indonesia, bisa juga oleh badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan bisa pula oleh badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang keenam, hak membuka tanah. Hak membuka tanah adalah hak yang berhubungan dengan hak ulayat, yakni hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum adat tertentu untuk membuka tanah di dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Dan yang terakhir, hak memungut hasil hutan. Hak memungut hasil hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah hukum tersebut. Orang yang akan memungut hasil hutan wajib memperoleh izin dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat. Adapun luas tanah tidak boleh lebih dari 2 hektar. Apabila luas tanahnya mencapai 5 hektar, maka harus ada izin dari bupati setempat atau kepala daerahnya. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Dalam kesempatan kali ini, kita coba simpulkan ada beberapa hal yang bisa kita petik dalam video kali ini. Yang pertama, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang agraria, yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alamnya, termasuk juga ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk kemakmuran, keadilan, unifikasi hukum, dan menjamin hak-hak rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU PA diterbitkan untuk menghapuskan beberapa peraturan agraria kolonial peninggalan Belanda, sekaligus menghilangkan dualisme hukum antara hukum adat dan hukum perdata barat. Kesimpulan yang ketiga, asas-asas hukum agraria antara lain adalah asas kesatuan, asas kepentingan nasional, asas nasionalisme, dan asas manfaat. Dan yang terakhir kesimpulannya, yang keempat, terdapat beberapa macam hak yang diakui oleh negara, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Nah, untuk lebih lengkap, sahabat kampus bisa mendalaminya dalam mata kuliah hukum agraria atau ilmu pertanahan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan kemampuan sahabat kampus semua sebagai insan hukum. Sampai di sini saja atas keterbatasannya yang timbul dalam video ini. Saya mohon maaf, insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang lain, dalam video-video yang lain. Ciao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.